Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang perubahan sosial. Berikut dengan pengertian, contoh-contoh, bentuk, dan pendapat para ahli. Tetap semangat, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Manusia adalah bagian dari suatu masyarakat, karena manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagaimana manusia yang mengalami perubahan, begitupun masyarakat. Kalau manusia yang berubah dari segi fisik dan pola pikirnya, sementara masyarakat mengalami perubahan dalam norma-norma sosialnya, perilaku sosialnya, organisasi sosial, dan lapisan-lapisan sosialnya. Kita perhatikan gambar di samping, perubahan masyarakat dari zaman dulu ke zaman modern seperti sekarang. Apa sih perubahan sosial itu? Yuk kita lihat berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh. Yang pertama adalah Profesor Dr. Selo Soemarjan, menyatakan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jadi yang dilihat adalah, menurut Selo Soemarjan, lembaga sosial merupakan seperangkat norma atau aturan-aturan yang saling berkaitan, bergantung, dan saling mempengaruhi. Contoh perubahan lembaga sosial adalah perubahan tata cara jual beli. Dulu orang jual beli harus secara tatap muka. Sekarang kita bisa melakukan jual beli secara online. Banyak toko online yang sedang berkembang di Indonesia. Jadi yang berubah itu adalah aturannya atau normanya. Kalau dulu orang harus datang secara tatap muka, kalau sekarang tidak, bisa menggunakan internet atau melalui HP dan laptop di rumah. Barang datang sendiri ketika sudah melakukan transaksi jual beli online tersebut. Kemudian yang kedua, menurut Kingsley Davis. Menurut Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Jadi ada dua hal atau dua kata kunci yang harus diingat, yakni perubahan strukturnya. Yang pertama adalah perubahan struktur. Secara sederhana, struktur sosial adalah susunan sosial yang ada dalam masyarakat. Jadi yang berubah adalah tatanannya. Sebagai contoh, perubahan struktur di Indonesia, sistem kekuasaan zaman dahulu adalah dengan feodal alias keturunan. Tetapi sekarang dengan berkembangnya zaman, struktur kekuasaan di negara kita yakni sistem republik, yakni menggunakan pemilihan secara langsung atau pemilu. Kemudian yang kedua, perubahan fungsi. Kalau kita berbicara fungsi, maka kita akan bicara tentang status dan peran. Contoh dari perubahan status dan peran, sekarang perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dengan prinsip kesetaraan gender seperti saat ini. Banyak sekarang pekerjaan laki-laki dikerjakan perempuan atau juga sebaliknya. Seperti itu. Pendapat yang ketiga, yakni dari Robert McIver. Menurut McIver, perubahan sosial merupakan perubahan dalam hubungan-hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Maksudnya ketika dalam masyarakat terjadi sebuah perubahan, maka akan berimbas pada keseimbangan hubungan dalam masyarakat tersebut. Sebagai contoh, dulu ojek konvensional sangat digemari oleh masyarakat. Ketika datang ojek online, terjadi perubahan selera masyarakat yang beralih dari ojek konvensional tersebut ke ojek online. Keseimbangan dalam masyarakat menjadi terganggu. Contoh perubahan hubungan sosial sebagai dampak perubahan sosial yang kedua, yakni kita bisa lihat gambar di bawah, di mana ada orang-orang yang berkumpul tetapi sudah berbeda maknanya. Zaman dahulu berkumpul itu tatap muka, ngobrol, asik, tapi sekarang sibuk dengan HP dan gadgetnya masing-masing, bermain game dan sebagainya. Yang keempat, yakni William F. Ogburn berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material yang mempengaruhi unsur-unsur imaterial. Jadi, apa itu kebudayaan material? Kebudayaan material adalah kebudayaan yang berwujud, bisa dipegang, bisa disentuh. Contoh, teknologi, mobil, HP, laptop,
candi dan sebagainya. Sedangkan kebudayaan imaterial, kebudayaan yang tidak berwujud. Contoh adalah pola pikir, bahasa, ideologi, lagu, tradisi, mitos, dan lain-lain. Contoh adanya kemajuan teknologi mempengaruhi pola pikir masyarakat. Misalnya dengan adanya teknologi memunculkan budaya malas. Contoh yang lain yakni dengan dibangunnya masjid di sekitar komplek menjadikan warga masyarakat sekitar rajin sholat berjamaah. Itu yang dimaksud William F. Ogburn, perubahan yang terjadi di masyarakat seperti itu. Secara umum, perubahan sosial yakni perubahan yang terjadi pada lembaga sosial, struktur dan fungsi masyarakat, hubungan dan keseimbangan sosial, serta pengaruh budaya material terhadap budaya imaterial. Oke, terima kasih. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.